Halo viewers, kembali lagi di Berita Populer Indoposko. Viewer bisa lihat dan baca semua berita ter-up-to-date hanya di website Indoposko. Bersama saya Bu Haji, buka aja Indoposko. Dan saya Pak Haji, pantau aja Indoposko. Masih ditemani oleh redaktur Indoposko yaitu Bung Aldo. Selamat datang kembali Bung Aldo Bung di Aldo. Berita Populer Indoposko. Ya, selamat datang. Makasih juga buat Pak Haji, Bu Haji udah diundang lagi nih di Berita Populer ya. Ya. Oke, viewers, kita masuk ke berita yang pertama. Anggota Smackdown mahasiswa Kapolda Banten minta maaf. Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto didampingi Kabid Propam AKBP Nur Syahputra dan Kabid Humas AKBP Sinto Silitonga mengunjungi Polresta Tangerang. Mereka bertemu secara langsung dengan seorang mahasiswa M. Faris Amrullah, 21 tahun, yang di Smackdown anggotanya. Untuk itu, Kapolda meminta maaf atas perlakuan oknum Polresta Tangerang pada saat pengamanan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang. Oke, gimana Bung Aldo? Komentarnya nih atas aksi kemarin. Ya, ada jadi aksi Smackdown ya. ada Smackdown ya, tanda petik ya. Jadi itu di indoposko.id berita tersebut masuk di kanal Megapolitan karena peristiwanya terjadi di Kabupaten Tangerang. Kalau di Megapolitan itu Pak Haji, Bu Haji itu ada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, kemudian Bekasi, Bogor dan Jakarta. Jadi semua itu terkumpul dalam kanal Megapolitan. Nah, peristiwa di Kabupaten Tangerang yang terjadi beberapa hari lalu kan jadi ceritanya mahasiswa itu lagi unjuk rasa atau demonstrasi di kantor Bupati Tangerang. Ini Tangerangnya kabupaten ya. Kabupaten. Nah, mereka demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi tuntutan yang hari itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun atau hari jadi Kabupaten Tangerang. Nah, ketika umumnya demonstrasi, terus yang menjadi viral itu kan videonya ya di media sosial, bagaimana aksi itu katakanlah yang orang sebut dengan kacau, chaos, pecahlah itu sedikit antara ketegangan aparat hukum dalam hal ini kepolisian dengan mahasiswa. Nah, tiba-tiba di video itu yang seperti kita lihat, mungkin juga viewer sudah lihat di berbagai media sosial, itu si mahasiswa tadi yang Bu Haji sebutin, si Faris itu di gimana saya ininya ya ceritainnya. Pokoknya kita nanti bisa dicek nih ya, di kiri atas nih ya. Ya, nanti dicek ya. Ada intinya itu apa ya, sama kita sebutnya oknum, sama oknum polisi dari Polresta Tangerang itu diamankan tanda petik, lalu memang ada semacam pergerakan yang kontak fisik yang menurut kita istilahkan media itu Smackdown. Smackdown itu katanya sampai dibanting, diangkat kayak gitu-gitulah. Cuman istilah itu. Ya memang gara-gara itu ini viral beritanya. Bagaimanapun polisi dalam hal ini sangat menyesalkan sikap dari anggotanya. Dan yang menarik itu kenapa jadi viral dan populer di Indoposko, ini Kapolda Banten kan, Kabupaten Tangerang masuk di Provinsi Banten ya. Kapolda Banten juga Kapolresta Tangerang itu langsung merespon untuk meminta maaf kepada korban. Bahkan Kapolresta Tangerang itu membawa sendiri korbannya, memastikan ke rumah sakit setempat untuk ditangani dengan baik. Nah, kenapa jadi populer menurut saya sih? Karena ini sangat baru kita tahu seorang pengunjuk rasa itu sampai di tanda petik di Smackdown ya, aparat polisian. Dan juga yang jadi populer juga ya karena ada respon cepat dari kepolisian, Polda Banten, Polresta Tangerang itu minta maaf atas kejadian ini. Dan Pak Haji, Bu Haji itu oknum polisi yang melakukan, kita sebut saja Smackdown itu sedang diproses oleh Propam. Propam itu bagian profesi dan pengamanannya Polri lah, polisinya Polri itu yang memproses bahwa tindakan tersebut adalah salah. Hasilnya seperti apa nanti kita bisa lihat di berita-berita Indoposko berikutnya. Begitu. Oke, viewers, kita masuk ke berita yang kedua. Menkop apresiasi usaha BI kembangkan UMKM Banten. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui kampanye nasional Bangga Buatan Indonesia serta Bangga Wisata Indonesia yang disinergikan dengan Festival Ekonomi Syariah, Festival Ekonomi Keuangan Digital, dan perayaan HUT Provinsi Banten ke-21.
pemerintah daerah Provinsi Banten bersama kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten menyelenggarakan rangkaian acara Karya Kreatif Banten tahun 2021 yang dibuka pada Senin. Oke, Bung Aldo, gimana nih untuk yang berita UMKM di Banten ya? Juga apresiasi Kementerian Koperasi juga. Oh iya, jadi ini kembali berita-berita dari Banten tuh Pak Haji, Bu Haji masuk di populer berita Indoposko di kanal Nusantara. Nah ini masih terkait dengan HUT ke-21 Provinsi Banten. Jadi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu menyelenggarakan kegiatan yang diinisiasi juga oleh kerjasama antara Bank Indonesia atau BI Perwakilan Banten, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Pemprov Banten itu menyelenggarakan semacam kegiatan karya kreatif, kemudian bagaimana bangga memakai produk Indonesia, produk sendiri maksudnya Indonesia, kemudian juga bangga terhadap wisata, kemudian ekonomi digital. Nah ini yang menjadi populer karena berita-berita seperti ini kalau di daerah itu sangat dibaca ya, apalagi masih terkait dengan HUT ke-21 Banten. Ditambah lagi yang menjadi kuat adalah UMKM dibangkitkan, ini langsung kementeriannya turun. Dalam hal ini Kemenkop UKM, serta di-endorse atau didukung langsung oleh Bank Indonesia Perwakilan Banten yang tadi kita Pak Haji sempat bacain bahwa digitalisasi ya, itu udah mulai dilakukan oleh tersebut. Bisa jadi berita-berita ini yang baca tuh para UMKM, ya kemudian masyarakat Banten, kemudian Kementerian Koperasi dan UKM, pelaku-pelaku UMKM, UKM, maupun koperasi dan lain-lain. Itu yang menyebabkan kembalinya berita Banten menjadi salah satu berita terpopuler di Indoposko. Gitu. Oke viewers, mudah-mudahan ekonomi kita juga makin pulih ya, khususnya Indonesia pada umumnya juga ya. Oke viewers, kita masuk ke berita yang ketiga. Nyeri wajah sebelah, trigeminal neuralgia bisa sembuh dengan cara ini. Nyeri wajah sebelah, trigeminal neuralgia, sulit untuk digambarkan. Ada yang mengatakan seperti tertusuk jarum, panas terbakar, kesetrum, tersayat-sayat, dan berbagai rasa nyeri menyiksa lainnya. Serangan nyerinya sungguh tidak tertahankan, hingga penderitanya kadang berteriak, berguling-guling kesakitan, menangis, dan hingga tak mampu melakukan apa-apa. Ya. Oke, Bung Aldo, kita ke berita kesehatan nih. Berita lifestyle ya. Jadi istilahnya susah Bu Haji ya. Pak Haji ya, trigelmia. Kita bilangnya nyeri wajah sebelah. Tadi itu ya, itu aja ya. Intinya ini berita gaya hidup. Ini berita gaya hidup, dan kalau kita perhatikan lagi di viewer nanti akan baca di Indoposko, itu biasanya tips bagaimana kiat-kiat untuk kita mengatasi sakit nyeri wajah sebelah itu. Nah, biasanya berita-berita gaya hidup yang paling populer dibaca oleh pembaca Indoposko adalah berita-berita yang seperti ini. Jadi gaya hidupnya tapi lebih ke kesehatan. Kan gaya hidup macam-macam ya, ada hobi, komunitas, kemudian teknologi, terus ada lagi otomotif. Nah, kali ini memang kesehatan. Kalau pertanyaannya kemudian kenapa kok kesehatan mulu yang sering dibaca, ya wajar saja karena di era-era pandemi seperti ini kesehatan adalah nomor satu. Yang kebetulan kali ini pembaca coba disuguhkan. Kalau kemarin-kemarin tuh Pak Haji, Bu Haji, yang banyak dibacanya kalau kanal ini terkait tips kesehatan biasanya bagaimana kita tuh segar, bugar di masa imun pandemi, meningkatkan imun. Nah kali ini pembaca coba disuguhkan lainnya terkait dengan wajah. Ini bisa jadi yang baca adalah perempuan, ya kan? Biasanya kalau terkait dengan wajah, bisa juga ke kecantikan. Tapi bisa juga ini laki-laki yang membaca karena ini adalah penyakit, karena ini adalah tips kesehatan. Dan berita-berita seperti ini memang banyak yang baca di Indoposko karena memang berita-berita yang sifatnya tips, apalagi kaitannya dengan kesehatan, itu paling dicari oleh pembaca Indoposko. Jadi begitu Pak Haji. Mudah-mudahan viewers juga yang lagi jadi penderita cepat sembuh juga nih. Iya, kan? Setelah membaca itu ya. Setelah membaca ya. Jadi ada tips-tipsnya di Indoposko ya. Silakanlah viewers kunjungi halaman di website kita. Indoposko. Kita masuk ke berita keempat. Cristiano Ronaldo bawa Portugal gilas Luxembourg 5-0. Portugal sukses menggilas Luxembourg 5-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 di zona Eropa Grup A di Estadio do Algarve
pada Rabu dini hari, Cristiano Ronaldo menjadi protagonis di laga ini dengan torehan hat-trick-nya, sedangkan 2 gol lainnya dicetak oleh Bruno Fernandes dan João Paulinho. Tuan rumah langsung mendapatkan hadiah penalti kala laga baru berjalan 8 menit setelah Sebastian Till jatuhkan Bernardo Silva di kotak terlarang. Ronaldo yang maju sebagai eksekutor mengarahkan bola ke tengah dan berhasil mengecoh kiper Luxembourg Anthony Morris. Skor 1-0 untuk Portugal dan kemudian Ronaldo mencetak 2 gol lagi untuk mencetak hat-trick. Oke, gimana Bung Aldo? Ya, jadi sepak bola ya, Pak Haji. Jadi akhir pekan kemarin sama tengah pekan itu sepak bola internasional itu disuguhkan laga kualifikasi Piala Dunia. Ya. Jadi klub-klub itu sekarang tanda petik memulangkan dulu pemainnya ke negara masing-masing. Itu untuk membela negaranya di kualifikasi zona Eropa. Dan kebetulan nih Portugal sama Luxembourg saya nonton nih Pak Haji, Bu Haji, di salah satu televisi swasta. Ya lawannya sih nggak seberapa ya Luxembourg, cuma kan ada faktor Cristiano Ronaldo. Yang menjadi menarik setelah laga ini, Cristiano Ronaldo saya nonton tuh itu penaltinya dia masukin 2 tuh. Jadi 1 lagi dia masukin jadi hat-trick, orang sebut 3 gol. Keren. Dan itu kembali memecahkan rekor bagi Cristiano Ronaldo menjadi orang pertama di dunia yang paling banyak mencetak gol untuk tim nasional. Keren. Dengan hat-trick kemarin itu sudah 115 Cristiano Ronaldo mencetak gol sepanjang berseragam timnas Portugal. Karirnya di timnas Portugal. Dan itu masih akan bertambah Pak Haji. Karena masih produktif masih produktif, walaupun memang hasil kemarin di grup A itu belum meloloskan Portugal ke Qatar Piala Dunia karena masih menunggu karena masih ada laga berikutnya pada bulan depan. Nah, ini jadi populer pertama. Dengan adanya begini kan sudah 8 rekor yang Ronaldo ciptakan, baik sebagai pemain, individu, penampilan terbanyak, gol, hat-trick. Umurnya aja nih sudah 36 tahun nih. Umur segitu aja masih gacor, masih gasnya masih kencang gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan Ronaldo nih beritanya terkait sepak bola banyak dibaca. Kalau di klub itu pasti Manchester United sebagai klubnya yang juga pasti dibaca oleh. Sebagai atlet pun follower Instagramnya Ronaldo tuh paling banyak. Betul itu. Jadi banyak hal lah kenapa menarik ya dari berita ini. Kanalnya jelas olahraga di subkanal sepak bola karena Indoposco itu selalu konsen memberitakan pemberitaan bola internasional, salah satunya kualifikasi Piala Dunia baik zona Eropa, Amerika Latin, Asia dan sebagainya di luar sepak bola akhir pekan yang klub Liga Eropa masing-masing. Begitu Pak Haji, Bu Haji. Tapi Bung Aldo sebentar nih, ada yang menarik. Tadi saya baca, yang pertama kali Ronaldo penalti itu penyebabnya siapa? Sebastian Till. Saya ingatnya itu Sebastian Till kan pemainnya Sheriff kan? Liga Champion. Saya ingatnya waktu dia ngalahin Real Madrid. Jadi serunya di situ tuh kalau negara bintang dari klub sekelas Sheriff mulai bersinar, akhirnya dipanggil sama timnas. Kan? Timnas Luxembourg. Sedangkan dia main di klub Moldova ya. Klub Sheriff itu ya. Yang klub itu mengalahkan Real Madrid kemarin. Betul, bekas klubnya Ronaldo. Seru deh kalian. Nah, itu dia dari tanggapan redaktur Indoposco yaitu Bung Aldo. Dan sekaligus tanggapan tadi menutup perjumpaan kita di Berita Populer edisi Minggu ini. Terima kasih untuk Bung Aldo sudah hadir kembali di Berita Populer Indoposco. Sekian perjumpaan kita di Berita Populer Indoposco. Dan jangan lupa untuk para viewers buat terus baca berita terpopuler hanya di website Indoposco. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe Indoposco channel. Sampai jumpa di Berita Populer edisi berikutnya. Bye viewer.